Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih jika saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kita kepercayaan untuk menyaksikan ibadah online. Kiranya setiap jemaat-jemaat bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua Bapa. Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, sehingga ibadah online ini menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan angkat pujian tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita Tuhan yang menyertai. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Waktu Tuhan. Kita percaya bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itulah kesempatan untuk kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tetap percaya bahwa Dia selalu menyediakan tempat kita di surga. Biarlah setiap waktu kita pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, kami bisa memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Vera yang sudah memimpin kami untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Diberkati Ibu Vera yang sudah melayani bersama dengan keluarga, pakai pelayanannya semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir kepada Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Pada hari Kamis yang lalu, pada hari kenaikan Tuhan Yesus, di dalam ibadah kita, di situ telah disinggung secara sekilas bahwa kenaikan Yesus salah satunya adalah untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Rumah Bapa. Kita akan membacanya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pertama yang kita baca menyatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-murid, jangan gelisah atau jangan kacau? Ternyata sebelum ayat-ayat yang kita baca ini, ada ayat-ayat lain yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid tentang penderitaan dan kematiannya, dan bahwa Ia tidak akan bersama dengan mereka lagi. Bahkan Ia mengatakan dengan mengumpamakan, kalau satu biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia tidak akan berkembang dan berbuah. Itu memang dinyatakannya untuk menyatakan kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini memang belum dimengerti oleh para murid, tetapi itu menimbulkan satu keraguan, satu kesedihan, sehingga mereka saling berpandangan satu dengan yang lain, karena mereka merasa tidak siap untuk ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu kegelisahan hati murid-murid, sehingga pada Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama ini Ia menyatakan jangan gelisah. Saudara-saudara, jangan gelisah ini artinya di dalam terjemahan bahasa Yunani adalah jangan kacau atau jangan terguncang. Jadi Yesus tahu ketika murid-murid merasa gelisah, merasa takut, merasa sedih, merasa ragu ketika Yesus menyatakan tentang kematiannya, tentang bagaimana mereka tidak akan bersama-sama dengan Dia lagi, maka mereka meskipun sekali lagi belum terlalu memahami, tetapi mereka merasa kacau, mereka merasa terguncang. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah, tetapi tetap percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Dan Ia kemudian melanjutkan apa yang dikatakannya dan mengapa Ia harus pergi dari antara mereka. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia harus pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Baik bagi murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi juga kemudian pada saat ini bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, kenapa Dia harus pergi? Di dalam ayat yang kedua dinyatakan bahwa tempat yang disediakannya itu adalah rumah Bapa, atau kita biasa menyebutnya dengan surga. Kemudian yang ketiga, Yesus menyatakan ketika Dia sudah pergi, satu kali Dia akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat khotbah pada hari Kamis pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, bagaimana ketika Yesus terangkat, kemudian ada malaikat yang mengatakan bahwa seperti Dia terangkat, demikianlah maka Ia satu kali kelak akan datang kembali. Dan inilah juga yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, bahwa setelah Yesus pergi dan menyediakan tempat, Ia akan datang kembali. Kemudian yang keempat, jalan untuk sampai ke sana, Yesus sudah menyatakan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Itu ada di dalam ayat yang kelima dan keenam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang rumah Bapa dan yang Alkitab katakan tentang banyak hal, yaitu tentang surga, apakah itu benar? Saudara-saudara, mungkin banyak orang di luar sana mengatakan, itu cuma dongeng belaka. Atau mungkin ada juga orang Kristen yang merasa ragu-ragu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama adalah
beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang teman, dan teman saya ini baru kehilangan orang tuanya, yaitu ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir-akhir kehidupan daripada ibunya ini, ibunya antara sadar dan tidak, dia berkata bahwa dia berjumpa dengan suaminya atau ayah dari teman saya ini yang sudah mendahuluinya. Dan bukan itu saja, tetapi ibunya ini juga berkata bahwa dia berjumpa dengan anaknya, yaitu adik dari teman saya yang juga sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian teman saya itu berkata kepada saya dan suami, pada waktu itu kami bercakap-cakap, ternyata ibunya ini dia bilang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu, meskipun dia tidak sadar bahwa pada waktu itu anak-anaknya semua ada di sekelilingnya. Dia berkata bahwa dia melihat adik dari teman saya itu ada di satu rumah, dan dia mengatakan bahwa adiknya itu sudah punya tempat tinggal, sudah punya rumah. Seperti itulah yang dikatakannya. Dan tidak berapa lama kemudian ibu dari teman saya ini meninggal. Saudara-saudara, contoh yang kedua adalah peristiwa ketika nenek saya mau meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu itu, ketika nenek saya dirawat di rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa memang sebenarnya tidak ada terlalu sakit yang parah, tetapi itu adalah karena sudah usia lanjut. Usianya pada waktu itu adalah 89 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada satu malam ketika dia gelisah, saya dan suami kemudian membacakan Mazmur 23, dan kemudian matanya terpejam. Kemudian nenek saya ini seperti ibu teman saya itu, antara sadar dan tidak, dia mengatakan sesuatu bahwa dia melihat satu jalan yang terang. Kami waktu itu membaca kitab Mazmur dan sampai kepada kalaupun kita berjalan di lembah kekelaman, sehingga kemudian saya bertanya kepada nenek saya itu, apakah jalan nenek saya itu gelap? Tapi nenek saya mengatakan tidak, jalan saya terang. Dan kemudian kami berkata lagi, saya dan suami pada waktu itu, apa yang dilihat oleh nenek saya? Dia melihat di sana, katanya ada satu jalan yang terang, dan kemudian dia melihat ada satu tempat yang semuanya dari emas, dan kemudian dia melihat, katanya ada pintu-pintu gerbang dan ada mutiara-mutiara. Apa yang dikatakan oleh nenek saya ini seperti yang ada di Alkitab di dalam kitab Wahyu. Nenek saya bukan seorang pendeta, dia bukan hamba Tuhan, tetapi bersyukur bahwa dia tidak terlambat bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan kemudian ketika kami bertanya lagi apa yang dilihatnya, dia melihat, katanya ada satu kursi, dan kursi itu dari emas, dan dia melihat, dan dia lihat, katanya di situ ada orang yang duduk. Orang itu katanya memakai jubah. Seperti itu yang dilihatnya. Saudara-saudara, sambil terpejam nenek saya menceritakan akan hal itu. Dan kemudian dia melihat ada banyak orang-orang di sana yang sedang memuji Tuhan. Kemudian juga dia mengatakan bahwa dia melihat ayah dan ibu saya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Saudara, pada akhirnya nenek saya mengatakan bahwa dia melihat ada satu rumah. Dan kami bertanya, rumah siapa itu? Nenek saya mengatakan, itu adalah rumahnya. Dia mengatakan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Firman Tuhan selalu berkata, ya dan amin. Bagi orang yang percaya, kita meyakini bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, ada satu tempat, yaitu di dalam rumah Bapa, di dalam surga yang Tuhan sediakan bagi kita semua orang-orang yang percaya. Dari apa yang Tuhan Yesus katakan tentang rumah Bapa, mari kita akan bersama-sama merenungkannya. Yang pertama adalah bahwa rumah Bapa itu adalah satu tempat kediaman Allah, tahtanya Allah,
yang sering kita sebut sebagai surga. Saya akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Raja-Raja ini dikatakan bahwa Tuhan atau Allah itu ada di tempat kediamannya di surga. Jadi jelas rumah Bapa itu adalah tempat di mana Allah diam atau Allah tinggal. Yang kedua, saudara, rumah Bapa itu kekal, bukan seperti tempat kita di dunia ini yang sementara. Mungkin ada orang yang tidak mempunyai rumah sendiri di dalam dunia ini. Mereka mengontrak rumah dan berpindah mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi juga saudara, rumah yang kita punyai, meskipun kita punya rumah sendiri, itu semua sementara. Karena satu kali kelak semua orang akan meninggalkan dunia ini. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini semuanya sementara. Tetapi rumah Bapa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah rumah yang kekal, rumah yang abadi. Saya akan membacakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1 demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa hidup manusia di dunia ini diumpamakan seperti kemah, seperti tenda yang sekarang ada dipasang, besok lusa bisa dibongkar. Tapi Allah menyatakan ketika hidup kita di dunia yang sementara ini akan berlalu, ada satu tempat kediaman yang kekal yang Allah sediakan bagi kita, yaitu di dalam surga. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan tempat itu tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi diciptakan oleh Tuhan sendiri. Jadi jelas sekali rumah Bapa itu adalah rumah yang kekal, rumah yang abadi, yang mungkin kalau di dalam dunia ini meskipun kita punya rumah sendiri, tidak mengontrak, tetapi saudara, rumah kita bisa digusur, rumah kita mungkin kena mara bahaya dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan adalah bahwa rumah Bapa itu adalah rumah yang kekal, yang tidak diciptakan oleh tangan manusia, tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh Allah sendiri. Dan Allah sediakan tempat kediaman yang kekal itu, yaitu surga itu, bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apa yang Yesus katakan tentang rumah Bapa, bahwa rumah Bapa atau surga itu adalah tempat yang kudus. Karena Allah yang tinggal di surga adalah Allah yang kudus. Saya akan membacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, ayat di dalam Mazmur ini menyatakan bahwa Tuhan menjawab manusia dari surganya yang kudus. Artinya dari tempat tinggalnya yang kekal itu, yang dimana Allah tinggal itu, saudara, adalah tempat yang kudus. Saudara, di dalam dunia ini, saudara, kalau kita melihat ada banyak tempat yang mungkin indah dan lain sebagainya. Tetapi saudara, satu hal yang Yesus katakan, bahwa di dalam surga itu, tempatnya itu adalah tempat yang kudus. Kenapa? Karena Allah yang tinggal di sana adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ingat bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka ia kemudian diusir dari Taman Firdaus. Karena saudara,
Allah yang kudus tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dan Allah yang kudus tidak bisa bersama-sama dengan dosa. Oleh karena itulah Adam dan Hawa harus meninggalkan tempat yang Tuhan ciptakan untuk mereka pada waktu itu, karena mereka sudah jatuh di dalam dosa. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa rumah Bapa itu atau surga itu adalah tempat yang kudus, karena Allah yang tinggal di sana adalah Allah yang kudus. Saudara-saudara, yang keempat adalah rumah Bapa atau surga ini adalah yang Tuhan Yesus sediakan untuk orang yang percaya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dinyatakan bahwa banyak tempat di rumah Bapa. Jadi saudara, ada tempat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Itulah yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, yang kelima, janji daripada Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu dan kepada kita semua sebagai orang yang percaya, bahwa Dia akan datang menjemput orang yang percaya. Dia akan datang menjemput umatnya untuk dibawa ke tempat yang telah disediakan. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa setelah Dia menyediakan tempat, maka Dia akan datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena melalui Kristus kita akan sampai ke rumah Bapa, karena Dialah satu-satunya jalan untuk sampai kepada tempat yang kekal itu. Saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa satu kali kelak Dia akan datang menjemput saudara dan saya, tetapi jalan ke situ itu harus melalui Tuhan Yesus. Ketika Thomas berkata dan menanyakan kepada Tuhan, bagaimana jalannya Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan ada di dalam dunia ini. Bagaimana kita bertanggung jawab di dalam hidup kita, dan bagaimana sikap hidup kita sambil kita menantikan waktunya Tuhan di mana kita akan sampai ke rumah Bapa. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, hidup taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan hidup taat, artinya hidup menurut kehendaknya Tuhan. Saudara dan saya bisa tahu kehendak Tuhan dari firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan isi hatinya Tuhan, apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Dan kita sebagai anak-anaknya harus taat, harus menurut kepada kehendak Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 ini, supaya kita jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Artinya saudara, kata menuruti ini sama dengan kata menuntun. Jadi saudara, jangan sampai kita dituntun lagi oleh kuasa-kuasa kegelapan pada waktu kita dahulu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Kita ada di dalam dosa, tetapi sekarang ketika kita menjadi satu ciptaan yang baru, seharusnya saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan kehendak Tuhan. Jangan mau lagi dituntun oleh kuasa kegelapan kepada hal-hal yang kita tahu itu berdosa dan menyedihkan hatinya Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus hidup kudus karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tadi sudah dinyatakan bahwa di dalam surga itu adalah
surga yang kudus karena Allah yang tinggal di situ adalah Allah yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu hidup kita harus hidup kudus. Artinya saudara, hidup kudus itu adalah hidup terpisah, tidak sama lagi dengan dunia, tidak sama lagi dengan waktu hidup kita, masa lalu kita. Ketika kita ada di dalam dosa, ketika kita ada di dalam kejahatan, ketika kita belum percaya kepada Tuhan. Tetapi sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka saudara dan saya harus hidup tidak sama dengan hidup kita yang dahulu, tidak sama dengan hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Saya akan membacakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, jelas ayat ini menyatakan supaya kita hidup kudus. Dikatakan di dalam seluruh hidupmu. Bukan saja ketika kita ada di gereja, di dalam gedung gereja, ketika kita melayani, tetapi kemudian di luar sana, ketika kita ada di dalam aktivitas kita, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ayat ini jelas mengatakan bahwa kita harus hidup kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Sebab Allah yang memanggil dan memilih kita adalah Allah yang kudus. Yang ketiga, saudara, sikap hidup kita adalah kita hidup takut akan Allah. Saya akan membacakan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, hidup takut akan Allah artinya adalah hidup menghormati Allah. Saudara, firman Tuhan katakan, dimanapun kita berada, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Bahkan dikatakan Dia melihat isi hati kita yang terdalam. Mungkin di antara sesama kita, antara suami dan istri, kita tidak bisa saling tahu isi hatinya yang terdalam kalau dia tidak menyampaikannya kepada pasangannya, atau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau mungkin juga di antara sesama saudara seiman, di antara teman-teman. Kita tidak bisa tahu apa isi hati mereka kalau mereka tidak menyampaikannya kepada kita, atau kita menyampaikan isi hati kita kepada teman-teman kita. Teman-teman kita mungkin tidak tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Dia menyelidik isi hati kita yang terdalam, dan Dia memandang kepada kita semuanya dan tahu apa yang kita lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, biar kita belajar hidup takut akan Allah, hidup menghormati Allah. Kalau Tuhan sudah memanggil dan memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya, maka sekarang hidup kita, tadi dikatakan kita harus hidup kudus, terpisah daripada dunia ini dan kejahatannya, dan kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kita juga harus hidup menghormati Dia, karena Dia memandang dari dalam surga kepada kita semuanya, dan Dia mengerti dan menyelidik isi hati kita yang terdalam. Dan dikatakan bahwa satu kali kelak segala perbuatan kita itu akan sampai kepada tahta penghakiman Allah, dan Allah dikatakan tidak memandang muka. Artinya saudara, mungkin kalau di dalam dunia ini orang yang mempunyai uang, ketika dia berbuat jahat, maka dia bisa menyogok dan membuat dia lepas dan bebas dari kejahatannya. Tetapi ketika kita ada di hadapan Tuhan, itu tidak bisa dilakukan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, hari-hari yang kita lakukan. Oleh karena itu, ketika satu kali kelak kita ada di dalam penghakimannya Tuhan, maka saudara,
saudara-saudara, biarlah saudara-saudara kita juga mengerti bahwa Tuhan menyelidik kehidupan kita semua, sehingga sekarang ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita harus terus hidup belajar takut akan Allah, hidup menghormati Tuhan dan kehendaknya. Dan saudara, biarlah itu kita lakukan selama kita ada di dalam dunia ini. Ayat ini mengatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, jelas ayat ini mengatakan bahwa dunia ini hanya sementara. Kita seperti orang yang hanya menumpang lewat, dan kemudian satu kali kelak kita akan kembali kepada pencipta kita. Oleh karena itu, mari kita hidup takut akan Allah. Yang keempat, saudara-saudara, kita harus hidup dalam percaya atau iman yang kuat. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan di dunia ini, apapun yang kita hadapi, kalau hari-hari yang kita hadapi ini adalah hari-hari yang mengkhawatirkan, hari-hari yang membuat banyak orang takut, membuat orang gelisah, maka saudara, kita harus hidup di dalam iman atau hidup di dalam percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, jangan gelisah, atau di dalam bahasa aslinya adalah taraso. Saudara, artinya jangan terguncang, jangan kacau hidup kita, tetapi tetap mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bahwa sikap hidup kita sebagai orang yang percaya sampai satu kali kelak kita akan sampai kepada rumah Bapa di dalam surga. Maka saudara dan saya hari-hari ini harus terus hidup di dalam percaya kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama sudah share tentang iman, ya saudara. Kita harus belajar hidup karena iman, bukan karena melihat. Nah saudara, hari ini ayat ini juga menyatakan kepada saudara dan saya supaya kita harus tetap hidup di dalam iman kita, dalam iman yang kuat, ya saudara, dan jangan gelisah hatimu. Tuhan Yesus mengatakan, saya akan membacakan sekali lagi dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus, kita sudah sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada Dia, kita mempunyai iman yang kuat di tengah-tengah kegelisahan hidup ini. Mungkin hari ini ada saudara yang sedang sakit, mungkin hari ini ada di antara saudara yang mengalami masalah di dalam kehidupan, masalah yang berat, yang mungkin keluarga kita tidak bisa menolong, teman-teman kita tidak bisa menolong, atau siapapun tidak bisa menolong kita. Tetapi biarlah iman kita mengatakan bahwa ada Tuhan yang melihat kehidupan kita, yang sanggup menolong kita. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Kita bisa curhat kepadanya, sampaikan segala keluhan kita kepadanya. Kalau mungkin ada di antara saudara yang di dalam kekurangan, saudara bisa menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik, yang sanggup memelihara kehidupan anak-anaknya yang beriman, yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Mari sampaikan semuanya, apapun yang menjadi kegelisahan hati kita. Mungkin di antara saudara-saudara yang hari-hari ini ada di dalam pekerjaan dan merasa ketakutan karena takut di PHK, atau mungkin juga ada saudara-saudara yang di dalam pekerjaan tetapi hari-hari ini karena tidak bekerja, saudara tidak mendapatkan upah, atau juga upahnya itu dipotong sekian persen. Saudara, biarlah kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Katakan, curhat kepada Dia, sampaikan isi hati kita kepada Dia.
dengan iman kita, dengan percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, percaya kepada Allah, tetapi percaya juga kepadaku. Tuhan Yesus mengatakan, percayakan semuanya kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai apapun yang ada di sekitar kita membuat kita terguncang, membuat kacau kehidupan kita. Barangkali ada di antara saudara yang mempunyai usaha, ada yang sedang berdagang, dan hari-hari ini banyak yang ditutup. Dan ada juga orang-orang yang mempunyai pabrik, tidak bisa menggaji karyawannya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sedang dihadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, sebagai anak-anaknya, biarlah kita hidup percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara, bahkan kepada saya, supaya kita tidak terguncang, supaya kita tidak gelisah, tetapi kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Segala keluhan kita, segala masalah hidup kita, segala tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sanggup menolong. Dia Tuhan yang tidak ada bagi Dia barang yang mustahil. Mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kelima, saudara, sikap hidup kita di dalam kita menanti waktu kita sampai ke rumah Bapa adalah hidup melayani Tuhan. Artinya kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Setiap orang mempunyai karunia yang berbeda-beda, tetapi Tuhan ingin supaya karunia yang berbeda-beda itu kita lakukan untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kita berkarya bagi Kristus. Saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya melayani pekerjaan Tuhan. Dengan apapun yang bisa kita lakukan, semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan mengatakan siapa yang percaya, ia akan melakukan pekerjaan yang Yesus pernah juga lakukan. Kalau di sini dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, bukan berarti bahwa pekerjaan kita sekarang ini pekerjaan yang lebih hebat, lebih besar daripada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktu Dia melayani itu adalah waktu yang singkat. 3,5 tahun Dia melayani, sampai kemudian Dia mati di salib, bangkit, dan kemudian Dia naik ke dalam surga. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu kita yang masih panjang inilah yang Tuhan katakan, kamu akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, artinya yang belum bisa dicapai oleh Tuhan Yesus dalam waktu yang 3,5 tahun. Dan itu memang dilakukan oleh para rasul, oleh para murid-murid. Bagaimana mereka memberitakan berita Injil, bagaimana mereka berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang waktunya bagi kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita ini harus melayani Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Semua Tuhan memberikan karunia kepada kita. Tidak ada seorang pun yang tidak diberikan karunia oleh Tuhan. Tuhan memberikan karunia-Nya kepada kita masing-masing. Dan biarlah kita kembangkan karunia kita ini. Kita berkarya bagi Kristus, dan semuanya biarlah boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir kesimpulan dari perenungan kita tentang rumah Bapa, yang pertama adalah rumah Bapa adalah tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi orang yang percaya, yaitu bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang kedua, satu-satunya jalan untuk sampai ke rumah Bapa hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan yang lain.
hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa sampai ke rumah Bapa. Yang ketiga, satu kali Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini adalah janjinya untuk membawa orang percaya ke rumah Bapa. Saudara-saudara, inilah janji firman Tuhan kepada saudara dan saya, bahwa ada satu tempat yang Tuhan sediakan dan Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya pada waktunya untuk sampai ke tempat yang Dia janjikan kepada kita semuanya. Yang keempat, dunia, tempat tinggal kita ini sementara. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Berapapun usia kita, apapun caranya, tapi semua satu kali kelak orang akan meninggalkan dunia ini. Tetapi jangan khawatir, jangan takut, karena kita akan sampai di rumah yang kekal, yang abadi, yaitu rumah Bapa. Yang kelima, saudara-saudara, mari kita pergunakan waktu kita yang diberikan oleh Tuhan ini dengan bijaksana, dengan hidup taat, hidup menurut kepada kehendaknya Tuhan, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, terpisah dari dunia yang jahat ini, hidup takut akan Tuhan, menghormati Dia, dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar, dan bimbang akan kehidupan ini. Tetapi biarlah saudara dan saya tetap kuat di dalam kekuatannya Tuhan. Tetap percaya, mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup menolong, yang kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Dia mampu menolong dan mau menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang rumah Bapa. Biarlah Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kami, meskipun kami mengalami kesulitan, tantangan hidup, pergumulan di dalam dunia ini. Tetapi kami tahu dunia ini hanya sementara. Satu kali kelak Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Engkau akan datang kembali dan kami akan berada bersama-sama dengan Engkau dan Bapa di surga. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan maupun mereka semua yang sedang mendengarkan siaran ini dalam ibadah online ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, berikan kesembuhan. Kalau di antara mereka yang sedang berkekurangan, Tuhan juga yang akan memberikan kepada mereka berkat-berkat yang berlimpah yang daripada Tuhan. Kalau di antara mereka yang sedang masalah pergumulan di dalam kehidupan ini, yang mungkin orang lain tidak bisa menolong, tapi kami percaya Engkau sanggup dan mampu menolong setiap kami yang beriman kepada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat-saat ini sedang menghadapi kebimbangan, karena mungkin di dalam pekerjaan kami takut di PHK, ataupun pekerjaan kami saat ini Tuhan, kami sedang merasakan kebingungan, baik juga mungkin itu di dalam usaha kami, dalam perdagangan kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup membukakan jalan bagi setiap kami semua yang berharap hanya kepadamu. Bapa, kami juga mau serahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, supaya mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, biar setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam perdagangan, dalam pekerjaan mereka diberkati dengan berkat yang berlimpah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemerintahan kami, biarlah diberikan hikmat menangani pandemi ini. Biarlah kami berdoa supaya pandemi ini boleh berakhir, baik di negara kami Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami serahkan kepadamu dan kami percaya dengan iman bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kehidupan kami, kehidupan juga setiap anak-anak-Mu yang selalu berharap dan berlindung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan saat ini buat vokal grup dari GBS Sinai yang akan memuji. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku dengan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang